Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, semakin kesini semakin asik, semakin nikmat, manakala rasa keingintahuan kita tentang Al-Qur'anul Karim dan Al-Qur'anil Azim itu sendiri menaikkan kemampuan kita untuk berpikir menggunakan akal, sehingga muncul kecerdasan, sehingga kecerdasan itu nanti menjadikan sebuah petunjuk. Dan ketika kita membuktikan petunjuk itu benar, atau kita bisa menarik hikmah dari petunjuk itu, itulah terang, itulah nur. Dan ketika itu sudah mulai muncul seperti bintang-bintang di langit di tengah malam, semakin kita kebingungan sebenarnya, saking banyaknya bintang. Akhirnya kita ingin mencari bintang yang paling besar. Dan bintang paling besar istilahnya bintang timur. Bintang timur akan hilang manakala matahari terbit dari sebelah timur, karena pada saat pagi kita menghadap ke timur, dan disitulah matahari mulai menampakkan cahayanya, belum mataharinya. Monggo betul. Oke, terima kasih. Jadi tadi kembali ke Quran surat Al-An'am, itu adalah surat ke-6 ayatnya 59. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu apabila mau kita manfaatkan bentuk apapun dalam lingkup kemasan alam semesta, itu kita tidak boleh menggaibkan salah satunya. Jadi harus betul-betul kamu hadirkan, sehingga apa yang kamu temui bisa kamu daya gunakan untuk menemukan sebuah tepat kegunaan yang berkelanjutan untuk mendukung aktivitas kekhalifahan itu sesungguhnya yang dikatakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu kalau gaib, maka kamu tidak akan bisa melanjutkan gerakan untuk mencapai output sebuah langkah itu. Makanya sesungguhnya Al-Quran itu kan tools untuk mempermudah, sehingga nanti setiap kurun peradaban itu akan mengalami dinamika peningkatan dari peradaban yang awalnya tradisional, yang awalnya sifatnya ya dari tradisional ya menjadi mekanik. Setelah mekanik nanti akan meningkat menjadi kelistrikan. Setelah kelistrikan akan meningkat menjadi otomatisasi. Setelah otomatisasi maka akan meningkat lagi menjadi inverter. Ke sana arahnya. Jadi sesungguhnya semua hidup ini adalah perjalanan keilmuan. Inverter apa gitu? Inverter itu ya sistem elektronika, dia di drive dari AC menjadi DC, tapi nyetrum karena ada GPT yang mengatur itu. Jadi ada gate-nya, ada pintunya untuk bahasa sederhananya Pak, kalau diartikan secara sederhana inverter itu. Inverter itu ya listrik AC dirubah menjadi DC tapi tetap nyetrum. Mestinya DC kan tidak nyetrum kalau di mobil itu, tapi itu masih nyetrum karena untuk menjaga voltasenya itu, atau untuk menjaga nilai yang masuk ke dalam suatu chip itu, untuk membangkitkan karena berkaitan dengan robotik sama berkaitan dengan ECU. Nah itu nanti dibahas dengan nggak paham karena itu elektrikal. Ya ini makanya contoh orang semakin tinggi belajar, maka semakin sedikit bahkan menjadi satu titik apa yang dia ketahui tentang keilmuan itu. Makanya tidak ada orang semakin spesialis, semakin banyak menguasai ilmu, tidak ada. Itulah sebetulnya mengapa ilmunya Allah itu setiap kamu pelajari semakin puncak yang berkaitan dengan sains dan teknologi itu menuju pada satu titik. Beda dengan ilmunya Allah yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim. Semakin kamu mengetahui seluruh itu, maka kamu nanti
menjadi Holy Spirit, kamu akan menjadi mukasyafa. Makanya kemarin perkembangan kejiwaan itu sesungguhnya kan dari perkembangan kemarin apa, mengkerut, kuncup, nah, setelah itu kan baru mengembang, terbuka. Sebetulnya langkah-langkahnya seperti itu. Maka memang kita tidak bisa sesungguhnya membahas Al-Quran ini dengan waktu singkat. Jadi tahapannya mulai dari tertutup, terus habis itu mengkerut, terus kuncup. Makanya kayak bunga, awalnya bunga. Ini kita bahas yang lebih detail aja ya. Awalnya bunga itu kan sesungguhnya dari tahapan tertutup. Setelah tertutup maka dia akan mengalami pengerutan untuk membuka tutupnya itu. Setelah nanti mengalami kerutan, dia akan menguncup. Kuncup itu keluar kuntum bunganya awal itu loh. Nah, saat keluar kuntum bunganya awal, maka tutupnya kan akan mengkerut itu. Karena membuktikan ada kelahiran kuncup bunga itu. Nah, nanti kuncup bunga itu semakin tumbuh, maka akan semakin mekar. Namanya itu mekar, nanti mukasyafamu terbuka. Itulah kamu nanti menjadi super consciousness, jadi mengalami sesuatu yang ya apa ya, kebahagiaan, kedamaian yang luar biasa. Sebetulnya ke sana itu arahnya, karena ketenangan jiwa sebetulnya. Itulah nanti mutmainah namanya. Jadi ini alasan dari sebuah konklusi atau pencarian kemungkinan-kemungkinan yang ada di alam semesta. Makanya kemarin berkaitan dengan Yakub itu, karena Yakub itu nanti anaknya dimasukkan ke sumur adalah Yusuf kemarin ya. Yusuf itu pada Yakubnya sendiri kemarin menggambarkan apa si Yakub itu? Kemarin kan sudah saya keyakinan dan semangat, ya, harapan yang selalu hidup bahwa Yusuf masih hidup. Yusuflah Bunyamin menggolei ya, dan ya. dapatlah bau dari selendang atau sarung atau tempat yang diberikan oleh Yusuf kepada Bunyamin yang dicium oleh Yakub. Isi Qurannya gitu, cerita Yusuf. Ya, jadi Yakub itu artinya sebuah konklusi, jadi sebuah kesimpulan. Yakubnya itu adalah sebuah kesimpulan, bahwa kesimpulan sebelum ada kesimpulan itu kan perjalanannya sesungguhnya harus wasyafa. Nah, wasyafa itu estimasi atau prediksi sebelum ada kesimpulan. Berarti sampai kan harus memperbanyak prediksi, memperbanyak estimasi. Lah itu kan berarti dengan mencari kemungkinan-kemungkinan penelusuran tentang data yang ada tentang prediksi yang kamu harapkan itu. Karena idemu itu kan sesungguhnya dari Yakubnya ini kan sebuah konklusi untuk ide gitu. Sebuah kesimpulan untuk idemu. Bukan berarti buat sebuah bangunan. Ya, artinya kesimpulan itu apa ya, neng kalimat ya. Ya, menurut saya ya inilah yang tepat kemarin saya googling itu ya. Jadi Yakub ini sebuah konklusi, kesimpulan. Banyaknya adalah 10, itu adalah kemungkinan-kemungkinan, makanya banyak. Tingkatannya sampai 10 itu. Lah Yusuf dari kata-kata wasyafa, estimasi atau prediksi. Dari kesimpulan menjadi prediksi adalah harus ada penjelasan yang kuat dari bukti yang jelas, itu adalah dari Binyamin itu. Jadi Binyamin itu mencari bukti real, data yang real untuk mendukung kesimpulanmu itu. Makanya apa ya? Bayinah. Ya itu Bayinah, Binyamin itu salah satunya itu. Makanya kan metodologi keilmuan itu kan kemarin sudah saya terangkan, mulai dari suhuf, pengumpulan itu, habis itu Zabur adalah penelusuran dari pengumpulanmu itu. Sebetulnya ini nanti kalau kamu korelasikan, kamu relevansikan, sebetulnya kan perjalanan singgasanamu untuk menelurkan pemikiran maupun ide apapun gitu loh maksudnya. Sesungguhnya itu. Itu
pemirsa ya, jadi nanti kita paham betul sebetulnya bagaimana ini menerangkan pemikiranmu menjadi sebuah tindakan itu. Pemikiranmu yang namanya kewahyuan pemikiranmu itu menjadi sebuah ritus, karena itu sumber dari ritus itu aja lah, tidak sulit. Jadi ini nanti sebetulnya pembahasan lebih lanjutnya ada pemirsa, makanya sabar sedikit aja, coba sabar sedikit, ikuti aja. Yang memang mengalami gunjang ganjing itu wajar, saya dulu juga gitu, saya cuma diem aja. Iya ya, melihat Mbah Sun, Mbah Pas kok sepinter itu menerangkan alam semesta, menerangkan apapun, saya sering terengah-engah, saya kok tidak punya kemampuan seperti itu. Akhirnya saya sampai nangis. Tapi pada akhirnya, oh ternyata saya harus melepas semua apa yang selama ini saya ikuti, karena tak bandingkan sana, tak bandingkan orang yang saya anggap pinter kayak gini, tapi kok beda betul ya. Akhirnya saya bisa menemukan itu, matching lah. Maka dari itu kemungkinan-kemungkinannya ada di alam semesta tadi sudah ya. Jadi maka cari data, cari fakta di alam semesta dari sebuah konklusi itu. Allah sang jiwa dan sang roh, maka proses penciptaan awal mengapa tidak dipersaksikan? Saya kemarin kan ngomong bahwa penciptaan bumi dan langit, penciptaan jiwamu, penciptaan rohmu itu bersamaan sebetulnya. Makanya mengapa Allah tidak bisa menghadirkan yang lain, dan bahkan yang lain tidak bisa mengetahui itu. Karena memang namanya penciptaan awal aja belum ada, berarti yang ada hanya zatnya Allah itu sebagai sumber dari segala sumber. Karena mau menciptakan penciptaannya itu sumbernya ya dari Allah itu sendiri, tidak dari mana-mana. Nah, setelah itu baru nanti akan ada kejadian-kejadian yang mengikuti dari konsekuensi logis Allah telah menciptakan itu tadi, sehingga baru nanti kejadian tentang jiwamu, tentang kejadian tentang alladzi ja'ala lakum syam'a, tentang pendengaranmu, tentang akal pikiranmu, terus tentang penglihatanmu, namanya PPH ya, pendengaran, penglihatan, dan hatimu. Itu baru beliau karena jasadmu ini akan dibuat, maka memanggillah jin sama malaikat itu terbukti karena akan menjadikan kekhalifahan. Nah, kekhalifahan itu kan jabatan bentuknya, Mas. Selama hidup. Ya, selama sadar. Ya, selama mengarungi itulah, belum sampai puncak dari kehidupan itu sendiri, belum diwafatkan. Berarti kekhalifahan itu kan bentuknya jabatan. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad dari si Ahmad menjadi punya jabatan Muhammad. Itu loh Mas ya. Jadi Muhammad itu bentuk jabatan. Kekhalifahan itu juga bentuk jabatan dari Allah, tapi kepada linasi, kepada hamba. Tapi kalau jabatan Muhammad itu kepada utusan warosat, kepada utusan dan arsala itu Mas. Nubuat dan kenabian dan kerasulan beda Mas. Al ulama warasatul anbiya itu nanti pakaiannya khalifah. Bisa membedakan ya? Kekhalifahan itu jabatanmu, karena di daerah yang ini tidak ada manusia punya jabatan kekhalifahan itu, sehingga bisa mengatur seluruh hidupnya dengan handbook Al-Quran itu. Nah, al ulama warasatul anbiya itu bentuk kepangkatan kekhalifahan itu, kepangkatan jabatan istilahnya. Lihat apa enggak di sini? Khalifah tadi jabatan. Khalifah jabatan. Ya. Lah nanti nek dia berprestasi dalam jabatannya menjadi al ulama warasatul anbiya. Hasil kerjanya. Nah, gitu loh Mas. Lah nek kenabian, dia juga punya jabatan namanya kenabian dan kerasulan. Lah, tapi dia duwe pangkat Kanjeng Nabi apa? Al-Amin. Karena selalu membenarkan apa yang As-Siddiq itu kekhalifahan. Beda nanti. Karena As-Siddiq jadi cuma Al-Amin kok. Ya, Al-Amin Kanjeng Nabi. Nanti makanya di Al-Qur'an yang berikutnya dijelaskan. Ya. Jadi sesungguhnya
dari sesuatu yang belum ada, makanya diciptakanlah itu. Tapi nanti penciptaan yang sifatnya dengan keindrawianmu, dengan kejabatanmu, jabatan bukan pangkat, jadi sekedar jabatan. Nah kepangkatannya itu al ulama warasatul anbiya, bedanya di sana. Ya, clear ya di sini ya. Sekarang ke surat Al-Kahfi, Mas. (1851) ayatnya. Al-Kahfi itu surat ke-18 ayatnya 51 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu mutahidal mudillina ududa. Artinya, aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Aku tidak menjadikan mereka yang telah menyesatkan itu sebagai penolong. Jadi di sini menjelaskan bahwa sesungguhnya saat penciptaan dirimu tadi kan sudah saya sebutkan sedikit, dia Allah tidak menghadirkan siapapun karena kenyataannya memang Allah belum menciptakan apa-apa. Jadi Allah itu sebetulnya dalam penciptaan itu Allah ingin membuktikan biar ada kehidupan, biar ada sesuatu yang bisa diliputi oleh Allah gitu. Sehingga Allah menciptakan ciptaannya itu. Ciptaannya itu saat diciptakan, karena kan sesungguhnya belum ada apa-apa, adanya hanya zatnya Allah, sumber dari segala sumber hidup. Karena memang asal usulnya seluruh penciptaan itu dari Allah itu, Mas, awalnya. Sehingga dirimu, disebut dirimu kan berarti bukan jasad ini tuh, Mas, tapi kan seluruh dirimu itu kan sesungguhnya nanti gabungan sudah, Mas, itulah. Tapi saat Allah menyebut dirimu, maka nafsinnya mesti diikutkan. Itulah menunjukkan bahwa sesungguhnya dirimu itu secara nafs kan belum ada jasadnya, Mas, karena dirimu nanti mengendarai kekhalifahannya itu sebagai jasad ini. Itu sesungguhnya. Ma'ashhadtuhum khalqas samawati, makanya bahasanya khalqos, khalqa. Nah, kalau ja'ala berarti kan ke indrawimu. Alladzi ja'ala lakum syam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Tapi kalau khalqas samawati wal ard, khalaqa itu menciptakan. Nek ja'ala menjadikan, dari penciptaannya itu pendengaran, penglihatan, kan gitu ya, Mas. Clear ya di sini ya, sehingga bisa membedakan antara khalaqa dengan ja'ala dengan anfus. Kan sudah 3 berarti rumus yang kamu pegang tentang penciptaan itu. Itu Anfus meniupkan. ya, kalau anfus itu ditiupkan. Sesungguhnya itu. Lah, dari ruhnya Allah itu makanya semua mempunyai kecerdasan masing-masing. Berbagai biji ditanam, tidak mungkin dia akan biji jagung ditanam ya keluar jagung. Kecerdasannya itu nanti dikunci di alhamdulillah itu. Kalau padi ya kan
padi. Kalau mangga ya kan keluar mangga, cuma jenisnya mangga apa terserah. Tapi tidak mungkin mangga keluar tomat, kan tidak mungkin. Nah itu sunatullah, hukum ketetapan. Alhamdulillah. Itu nanti kaitannya dengan alhamdulillah. Dan setiap penciptaan itu beliau mengerti siklusnya masing-masing, tahu tasbihnya masing-masing, dan tahu zikirnya. Karena mengingat, maka tasbihnya tidak pernah lepas, itu loh Mas. Tapi kalau tidak ingat, dia tidak Ada. ya tidak sadar otomatis. Kaitannya sebetulnya arahnya ke sana. Dan seluruh apa yang berkaitan dengan siklus itu sesungguhnya tertib, itulah sunatullah, nanti berkaitan dengan hukum kausalitas itu. Sebetulnya itu karena semua itu adalah hukum ketetapan dari Allah. Sunatullah itu selalu tetap dengan ketetapan keteraturannya sampai kapanpun, mulai belum ada, saat ini sampai nanti setelah ini. Itu namanya hukum ketetapan Allah, tidak berubah. Nah itu nanti jangan ngerti sifatnya Allah kok ke sana arahnya. Makanya bumi itu selalu berotasi dari timur ke barat, kan gitu Mas. Jadi dari timur sana dia ke barat, melingkar gini terus, tidak pernah keluar dari siklusnya. Lah kira-kira umpamanya bumi ku sama Allah berkhianat, putarannya dibaliknya seperti apa hancurnya alam semesta. Nah itu nanti sesungguhnya yang mengalami kiamat jiwamu itu, bukan alam semesta. Saya tak tanya 10 miliar ribu tahun yang lampau ada kehidupan enggak Mas? Ada lah. Yang akan datang nanti ada kehidupan apa enggak? Berarti Pasti yang ada. berganti kan yang menempati Mas. Sedangkan alam semesta ini kan sebetulnya panggungnya. Itu Mas. Sekarang surat 33 Mas. 38 itu Al-Ahzab. Al-Ahzab itu surat 33 ayatnya 38. Bismillahirrahmanirrahim. Makana ala nabi min harazin fima faradallahu lahu sunatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Ketetapan Allah itu merupakan ketetapan yang pasti berlaku. Berarti ketetapan Allah ini berlaku mulai saat ini dan setelahnya. Hanya itu sebetulnya singkat ini, enggak usah dianu lagi lah. Itu tadi yang saya sampaikan. Ini Al-Ahzab lagi Mas 3362 ya. Al-Ahzab ayat 16 sudah. Ini juga menegaskan itu lagi Mas. Sunatullahi fil ladzina khalau min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Hukum itu sebagai sunatullah yang berlaku terhadap orang-orang yang telah berlalu sebelum kamu. Engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunatullah.
sudah tahu. Ini saya hanya menegaskan depan dengan pemirsa yang berkaitan dengan hukum kausalitas, yang berkaitan dengan hukum sebab akibat, yang berkaitan dengan hukum konsekuensi logis, yang berkaitan dengan hukum sunnatullahnya Allah itu berarti kena kenabian dan kerasulan dulu sampai sekarang mas, sampai nanti setelahnya ini tetap ketetapan tetap yang tidak pernah berubah itu nantilah bako itu loh mas, karena tidak ada yang bisa merubah. Jadi kalau dalam kesimpulan sederhana itu Quran yang tidak akan berubah, iyalah, tetapi yang membacakan dan yang mendengarkan yang berubah, selalu berubah-ubah. Karena awake dhewe ngono arane anak putune dhewe kan ya ora awake dhewe sing ngomong mas, ngerti maksudku? Sing berubah kan tetep wonge sing ngomong to mas. Tapi nek Qur'ane enggak nate berubah, anane ya wis ngono wi, ngono lho mas maksude. Udah clear lho ya. Nah, ngono wis gak angel-angel, akhirnya Al-Qur'an kan enggak sulit bagi dirimu itu. Sing kakean aneh-aneh berubah sapa to jane? Ya manusia. Wonge kuwi lho. Dan nyapa nampa Al-Qur'an karena dia maunya gini, begitu Al-Qur'an ditaruh, dia tinggal tidur, pas bangun di sekitarnya datang duit gitu loh. Kayak Kanjeng Dimas sekarang lagi bunkernya isinya duit 18 triliun ditemukan. Karena pengen masuk ke Kanjeng Dimas itu di penjaranya sebentar keluar duitnya wis triliunan. Singkat ibu nangis-nangis sampai sekarang. Makanya ya nek wis ngaji ngene kan jenengan saya wis mbok catet karo Mas sing Udah terakhir. lah. 362 udah ya. Ya maksudku ngono lho Mas. Dadi ngaji kan gak angel sebetulnya. Yang angel kan kita menerimanya aja yang ibu gitu loh. Bukan menerimanya juga enggak aneh. Yang sulit itu Gimana? bablasannya tuh keinginan di luar kemampuan gitu ya. Ya nek ngono aku gak iso ngomong. Ya artinya kita nih jamaah. Iya. Bayangkan aja kalau sholat Jumat yang datang sama orang sholat subuh bayangkan. Ya kayak Jumat. Ya artinya karena pada saat itu berharap setelah mendengarkan khotbah mulai kok kadute kabeh. Kan itu sama juga, itu yang ada orangnya. Bayangkan yang nggak ada orangnya, udah gitu aja. Sampai ke daun kering, pohon kering, air kering, parah nih kabeh. Udah ya, itu anu Mas ya. Udah. Jadi ini tadi ayat yang benar bukan Ya, ada lagi? Jadi, ya masih banyak Mas. Oh, Jadi masih. Asy-Syura itu surat 42 ayatnya 52. Asy-Syura. Asy-Syura itu ayat ke-42 ayatnya 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tajri mal kitabu wala imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasa'u min ibadina wa innaka latahdi illa siratim mustaqim. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami
sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami menjadikannya Al-Quran cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing ke jalan yang lurus. Aneh itu. Dua ya. Mungkin dengan bersani pemirsa dengan tak tunjuknya bahwa Al-Quran itu sesungguhnya ruhnya Allah. Di sini ya. Nah, nanti ada kata wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan salah satu utusan. Jadi di sini demikianlah kami sesungguhnya bahwa Al-Quran itu roh dengan perintah kami. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ternyata juga rohnya Allah, sehingga di dalam Al-Quran itu ada kecerdasan, sehingga bahasa Al-Quran itu sesungguhnya bahasa lisanun arabiyyun karena membutuhkan keilmuan yang ilmiah. Itulah kecerdasannya bahasa Al-Quran, sehingga dipahami oleh siapapun bentuknya orang. Makanya Allah selalu dalam sebuah kurun peradaban itu selalu ada Adam. Nanti kaitannya ke sana, Mas. Tuh, makanya ini sudah tak ungkap sedikit-sedikit aja ya. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Tadi saya terlintas ya, kayak beresonansi lah bahasa. Ketika kita menarik nafas, ini kita menarik. Pada saat kita menarik di sini, yang di sana menghembuskan. Begitu kita keluarkan, sudah, itu jadi alam semesta. Sebenarnya ketarik lagi sama yang menghembuskan. Jadi manakala kita sudah mengikut prinsip Archimedes, nah begini loh. Nah, ketika sana menghembuskan, kita menghirup. Ketika kita mengeluarkan, di sana menarik. Jadi ya gini terus. Selama kita merasakan begini, hidup. Tapi manakala hembusan itu diberhentikan, tidak dihembuskan lagi, kita masuk kotak. Ibarat wayang itu mati. Ya, itulah namanya siklus sebetulnya. Jadi di situ ada siklus. Nah, ternyata ini dijelaskan bahwa sesungguhnya di dalam bukti bahwa alam semesta itu Allah, Quran juga ruhnya Allah. Itu loh. Makanya Allah meliputi dirimu karena Allah ternyata ada di alam semesta, tapi juga ada di dalam dirimu. Ternyata Al-Quran yang kamu baca sebagai petunjuk juga ruhnya Allah. Makanya konektivitasnya pasti dengan keilmuan itu sendiri. Kalau tidak, ya tidak bisa connect gitu loh. Akan terjadi konektivitas sih kalau frekuensimu bener di situ, potensialnya nanti tepat. Kalau enggak ya enggak bisa. Itu yang di Asyura-nya ruhan. Makanya bahasa ruhan ini jadi wahyu Al-Quran terjemahan dari ruhan. Itu Al-Quran maksudnya. Ruhan itu kembali ke Al-Quran itu. Makanya sampai disebutkan ruh ternyata Al-Quran itu. Sekarang surat 4153 Al-Haqqu. Ini nanti menunjukkan yang Al-Haqqu. Fusilat ya. 41 itu fusilat Mas ya.
Surat Fusilat ayatnya 53. Ayat 53. Saya nyatanya juga googling kok, nyari-nyari gini apa dikira juga tidak googling, belajar pemirsa. Surat Fusilat ayat 53. Sama kita juga belajar, gimana dikira semua, makanya butuh ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrasuli min qablika inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Apa yang dikatakan kepadamu tidak lain adalah apa yang telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Sesungguhnya Tuhanmu pasti mempunyai ampunan dan azab yang pedih. Kon sadis mereka dikepuki kan. Mayu qalu laka illa ma qad qila risulu lirrusuli min qablika inna rabbaka ladu maghfirati wa du'iqabin alim. Apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepadamu tidak lain adalah yang telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Sesungguhnya, nah ini wis penerjemahannya jelas kalau yang Fusilatnya ini ya. Sekarang bukti adanya cakrawala itu An-Nahlu di dirimu Asams 91 ayat 7 sampai 10. Ayat 1 sampai 10. Ya, 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10. Fusilat tadi Ayat 53. ayat 53. Asam 91 surat Islam Syawal. Asam. Ayat 7 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sebentar, itu jangan dilanjutkan dulu mas, karena jiwa itu nanti mengambil dua jalan mas. Yang satu fujur itu jalan orang fasik mas, itu nanti kaitannya. Ada lafaz fujuroha pada fujur apa enggak? Nah, fujur itu jalannya orang-orang yang fasik, karena jiwa nanti akan menempuh ke sana. Yang kedua adalah jiwa nanti yang beruntung itu menempuh ketakwaan.
Teruskan itu. Taqwa. Nah, itu ada dua kan? Di situ berarti jenengan ngerti jalan. Jalannya fujur sama takwa. Dikunci dengan ayat itu. Itu loh Mas. Teruskan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu. Berarti zakaha itu mensucikan Mas. Kaitannya dengan bahasa zakat. Makanya sholat menyampaikan zakatnya sholat, harus menghadirkan zakatnya sholat, tidak sekedar sholatnya. Udah tahu sekarang ke sana arahnya. Karena kalau tidak menyampaikan zakatnya atau menghadirkan zakatnya, tidak bisa menjadi kesucian jiwamu nanti. Waqad khaba man dasaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ini jelas ya Mas. Nah ini Mas ya, kemarin tentang zakat juga sudah saya terangkan. Ini untuk menunjukkan bahwa nanti nafsun wahidanmu itu kalau terpisah dari Allah mengalami keguncangan itu. Makanya kamu nanti kurang stabil, akhirnya nanti dimatangkan di neraka itu. Sekarang surat As-Sajdah Mas, surat 32 ayat 20-21. Sajdah 20-21. Wa ammal ladzina fasaku fama wa humun nar kullama araddu an yahruzu minha uidu fiha wa qila lahum duqul adzaban nar Terus allazi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang yang fasik, tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. yang 20-21. Berkaitan dengan adab sama adabil akbar, membedakan itu nanti ya. Walanudhiqonahum minal adabi adna zunal adabi akbari la'allahum yarji'un. Itu membedakan antara adab dan adabil akbar. Sini Kami pasti akan menimpakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar, agar mereka kembali ke jalan yang benar. ya, makanya ini sebetulnya adab yang dekat gini, wa awalu wa akhiru, sebetulnya kaitannya dengan itu ya. Setiap kamu mengerjakan sesuatu ada start finishnya apa enggak? Maksudnya ke sana gitu loh.
dengan adabnya itu sendiri. Karena konsekuensi logisnya, saat kamu melakukan kesalahan mengikuti kefujuranmu, maka kamu langsung mendapatkan adab saat itu juga, itu loh maksudnya. Iya. Karena mengapa? Kebodohan nempel di dirimu terus. Maksudnya itu loh. Lah pengen membuang kebodohan berarti kamu harus menjakahkan Al-Quran itu ke dalam jiwamu itu. Itu. Jadi adab yang akbar itu nanti kamu terima setelah akhirnya, Mas. Bukan kesananya. Akhirnya dari pembodohanmu itu sendiri itu loh. Akhirnya berarti jenengan yang dia puncak kehidupanmu itu loh, Mas. Karena wis entek. Clear apa di sini maksudnya? Akbarnya itu setelah jenengan mencapai puncak pindah alam itu. Lah itulah akbar. Tapi yang dekat saat jenengan bodoh kan rasanya nggak penak tuh, Mas. Oh apa-apa terus wong nek bodoh piye wis ngene lah rasane dhewe. Maksudnya itu loh. Berarti ada wa awalu, ada wa akhiru. Saat awalnya kamu bodoh tidak cepat-cepat menzakati kebodohanmu itu, maka kan kamu hidup dalam kebodohan ini nggak nyaman, Mas, asli nih. Dari wong kok. Nah, terus habis itu nanti di akhirnya itulah sesungguhnya yang akbarnya itu, ada bal akbarnya itu di akhirnya itu, karena kamu tidak bisa dibangunkan lagi, tidak bisa mengulangi lagi, itulah keakbaran gitu loh. Kenyataan yang telah konsekuensi logis kamu lakukan, kamu menerima itu. Gitu loh. Artinya kan bukan balasan, Mas. Panen. Ya ngono loh, Mas. Panen ini Pak Tani seneng ora kudune. Seneng. Lah nyapa kowe panen dengan konsekuensi logis nek nandur ning kene kok ora seneng? Karena panen siksa kan ngono wae, Kalau Mas. panennya gagal kan ngeluh. Contoh kalau berarti yang, kan ndak panen. makanya kalau panennya gagal, hasilnya kan gagal. Iya. Hasilnya gagal, gantung diri kalau petani tembakau. Lah makanya. Tapi namanya kita ngomong panen ini kan berarti Hasil. bukan gagal toh, Mas. Hasil. Kok malah mbok olah kegagalan kan lucu omongannya sampean, Mas. Enggak. Gitu loh. Panen itu kan panen hasil maksudnya. Namanya panen nek wong Jawa mesti hasil. Oh, enggak. Nanam panen berarti Hasil. hasil. Nek gagal namanya puso, Oh ya, puso. opong. Ya, Jadi jangan kamu putar balik kan, Mas. Bingung nanti yang dengarkan. Iya. Itu loh maksud saya. Puso. Nah, puso itu berarti tidak panen versusnya, kebalikannya. Tapi beda kalau mobil puso. Yesus. Sekarang as-sajadah 13, Mas. Ini boleh itu. As-sajadah 13. As-sajadah. Ya tadi kan as-sajadahnya udah ada, ketik Iya. lagi. Kalau milik saya ketik lagi tidak bisa. Enggak, ini ke bawah. Oh, ke bawah sudah muncul. 13. Atau ke samping-sampingnya, kan ada apa itu maksud saya, panah gini. As-sajadah 32, Ya. 13. Ya tadi kan 32-nya sampai sebutkan. Walau si'na la'ataina kullu nafsin hadzaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami menganugerahkan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah berlaku ketetapan dariku bahwa sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Nah, bayangkan nanti dibahas sendiri jin sama manusia ini lebih asik, Mas. Makanya kan jenengan besok saiki sesungguhnya Allah itu tidak membalas dan Allah itu juga tidak menyiksa kamu, juga tidak jahat sama kamu. Tapi semua itu membuktikan bahwa hukum ketetapan Allah yang telah ditaruh di alam semesta itu, ya apa yang kamu tandur panen gitu aja loh, Mas.
Karena kamu sesungguhnya melakukan kan menandur tuh Mas. Petani melakukan pembenihan kan nandur. Lah engko kan panen. Nek nandur pari, panene pari, nek nandur jagung panene. Lah jenengan nek nandur kedoliman, kejahilan panene apa? Gepuk. Maksudku awake dhewe ngomong panen nek wis cocok to Mas. Berarti kan Gusti Allah ora jahat. Allah juga tidak membalas. Karena nandurmu jagung ya paneno jagung. Nek nandurmu kezakatan, nandurmu petunjuk, nandurmu ke Katresnanan. Nah, tukule ya terus No. ngono lho Mas maksudnya. Sehingga kan ndak ada dakwaan kamu kembalikan kepada Sang Penciptamu. Iya. Ayat iki gur nggih nerdasne jenengan, aja tau jenengan iki duwe omongan Gusti Allah kok duwe siksa ya. Gusti Allah iku kok jahat ya. Kok enek neraka. Kok enek ganjaran. Iku lak wong mendem tuh sing ngomong ora terbawa dengan Qur'ane Gusti Allah, Mas. Cek pemirsa. Channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Lus-lus sendiri. Kalau nggak ada yang ngelus-ngelus kepala pemirsa. Bo lus-lus dewe. Saurungnya digepuk wong. Lus-lus dewe. Artinya kalau kita di sini mengelus-ngelus kepala kita sayangin kepala kita, istawa kita, nanti di sana kita juga dilus-lus pemirsa. Artinya tak otak. Ayo sing cerdas tak. Otak sing cerdas. Sik to, kok enek lus-lusane apa ning kono enek sirahe sampean. Wong ora enek sirah ning Nah, kono. ini kan bahasa mumpung si ore. Nah, wis gak ore kan iso ngelus-ngelus. Ya udah iki bener. Mumpung si ore bisa ngelus-ngelus. Oh, di sana ada dimensi ruang dan waktu apa meneh kok wajahmu sirahmu. Ya wis ilang kabeh. Karek panenmu ngono tok lho Mas. Oh, kakean bingung. Ya, kan ibarat ini nyirami kan disirami itu. Cek cool. Aduh, aku jan kekel rasane. Oh, jenenge karek panen lho. Berarti kan parine wis dirit kabeh. Pak Tani panen iki parine sik urip apa wis dirit? Wis diadain ning kebo. Lah makane, Mas. Nek tak omong ning ngono kurang jelas piye? Namanya panen pisang itu sudah kamu ketok. Wete kan wis gak ono, Mas. Wit pelem iku wis mbok singgeki, mbok deleng ning dapur kono. Kan wis ora teng grandul ning kono. Mosok penganalogian yang seperti ini masih bingung kamu? Enggak bingung sih, Bang. Bingung. Makanya halus-halus kan ibarat pisang di bawah itu loh. Pisangnya digoreng dapur loh. Nah, ngono. Ya, dilus. Berarti wite kan wis mbok brukno, Mas. Lalu sudah nggak ngurus lagi. Lah, ngono lho sayang. Mosok sing mbok lus-lus wite kuwi mau. Ya, enggak, Tak gedange sing mbok goreng. Itu namanya sodakohnya. Ya. Zakat Karena harus di- wujudnya itu Udah iya. jadi harus ditinggal. Iya, karena wis mbok zakati akhirnya panen pisang. Lah nek mbok jarno ae, panenmu rumput pasti pisangnya mati kalah mbek rumput kan ngono. Asine rumput iki kebodohan konsep-konsep itu lho, Mas. Pisang sing mbok tandur karo rumput sing tukul nang sekitare akeh ndi tak tekoni. Ya kayak rumput ah. Ya wis Makanya wis dipangan ngerti. kambing. Akeh gulmane, akeh sembarang kalire. Tapi tidak ada. Paham di situ? Kuldi-kuldine luwih akeh. Itu lho Mas. Wis tak contone koyo ngono logis apa ndak kira-kira Mas? Ngono lho Mas maksudku. Pemirsa channel Nur Petunjuk Aduh. Kecerdasan. Ada satu yang harus pemirsa sadari. Ketika semua orang berlari ke barat, itu semua malah menjauh dari sumber. Jadi harusnya ketika orang berlari ke barat karena menjauhi timur, harusnya kita ke timur. Boleh. Kalau enggak, ya diam aja. Nanti timur juga mendekat. Itu konsep rezeki pemirsa. Semakin dikejar, semakin lari. Tadi sampai 32, 32 13 ya. Sekarang tambah lagi satu Mas. Nah, Apa disudahi dulu? tambah satu lagi. Tambah satu lagi Quran surat Al-Ahzab Mas 72. Golek dhewe. Ngene, kumpul sebentar. Nanti sini titik titik. Nah, Al-Ahzab 72.
Inna aradna la amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Insan itu tadi. Sesungguhnya ia manusia sangat zalim, lagi sangat bodoh. Berarti duwe jabatan khalifah itu lawannya apa, Mas? Bodoh, Kebodohan sama kedoliman. iman. Berarti namanya bodoh itu amarah. Kedoliman itu lawama. Ngono lho Mas, kok kaitannya aslinya. Kita ungkap ke permukaan dulu. Sebetulnya nanti diterangkan ke surat-surat berikutnya, Mas. Zalim apa? Zalim itu ya dolim itu amarah. Lawamah itu kebodohan. Amarah, lawamah. Lawama bodoh kan? Iya, Terus selama ini kan jahil. Sama. Orang dia lawamah nanti mengapa bodohnya nanti dibuktikan. Di lawamah dia kembali ke amarah lagi, tidak mau naik ke mutmainah. Nanti ada mulhamah itu. Orangnya pelin-pelan. Orangnya tidak mau itulah nanti kelihatan bodohnya itu loh. kalau mutmainah kan lurus. Kalau mutmainah nanti sudah ketenangan, Mas. Ini baru tak kau ke permukaan, jangan kamu tulis saja. Karena untuk membedakan mengapa lawamah termasuk bodoh. Padahal bahasanya jahilun, jahula, dolimun, jahula kan. Dolim karo jahul, jahil, jahula itu loh Mas. Bodoh kayak balil. Ya Bahlul. ya bahlul itu lebih ke gila Mas. Bahlul itu sudah sangat di bawahnya itu lagi karena disfungsi bahlul itu. Oh, disfungsi. Iya no, akalnya disfungsi akhirnya jadi wong imbisil itu Mas. Oh, Idiot. iya. Betul. Berarti kelainan kalau itu. Berarti kalau balil pintar. Nah, Kalau balil pintar. gak ngerti aku. Gak wani di mana kono menteri Mas, itu macam-macam ya. Ya kan artinya lebih baik kan. Kalau balil kan kebodohan. Ya, bukan kebodohan ya Disfungsi. bahlul. Ya imbisil atau Ya, idiot Mas. berarti kan kalau balil kan baik. Mungkin saya malah gak wani ngomong kuwi Mas. Jadi di sini dijelaskan sekali bahwa sesungguhnya jenengan ku dolimun jahula itu Mas. Jadi jenengan itu sebetulnya akan mengalami setelah terpisah dari nafsun wahidan menjadi nafsun-nafsun itu bergejolak itu Mas. Itu akhirnya perlu pematangan karena jenengan posisinya dolimun jahula itu. Nanti dimatangkan ke ayat-ayat berikutnya. Itu pemirsa nanti bisa kita lanjutkan untuk ke episode berikutnya karena sudah lumayan lama.